Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan bersama saya Pastor Yogi Elia. Saudaraku, anak itu adalah titipan daripada Tuhan. Yang artinya kalau kita sudah diberikan anak oleh Tuhan, itu Tuhan sudah mempercayakan kita sebagai orang tuanya, apakah itu sebagai ayah atau ibunya. Nah, anak ini harus kita didik, harus kita arahkan ke jalan yang benar. Artinya didik dia dalam kebenaran firman Tuhan. Ada banyak sekali yang saya temui di dalam rumah tangga Kristen, anak-anak ini pada pemberontak, melawan kepada orang tuanya. Dan saya melihat bahwa ini kesalahan dari orang tuanya yang tidak bisa mendidik anaknya. Mendidik yang bagaimana? Mendidik anak itu supaya tahu sopan santun, tata kerama, menghormati orang tua, terutama menghormati Tuhan. Artinya setiap hari kita harus didik anak-anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Anak kita 0 sampai 12 tahun itu harus diisi. Artinya kita harus isi, kita ajarkan, kita didik. Bukan hanya pendidikan dari sekolah, tapi pendidikan dari dalam, yaitu dari keluarga kita. Orang tualah yang sangat berperan untuk mendidik anak-anaknya. Kalau anakmu memberontak, kalau anakmu melawan, kalau anakmu marah-marah, yaitu akibat didikan kita yang tidak bisa mengarahkan anak-anak kita. Kalau masih kecil, kita didik dia ya untuk selalu ada tata krama, sopan santun, attitude, ya seperti itu. Jadi kalau bertemu orang, kita arahkan, ayo kamu tegur, om baik, tante baik, ya dan lain sebagainya. Nanti dia dengan terbiasa, tanpa kita komando, tanpa kita suruh, dia akan melakukan seperti itu. Jadi orang tua lah yang mengarahkan, yang membimbing, mendidik anak-anak itu di dalam rumahnya. Amsal 13 ayat 24 mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya, jadi didik anak itu menggunakan tongkat, artinya bukan mendidik dengan kekerasan, tapi artinya dengan yang berotoritas. Jadi orang tua disegani, bukan ditakuti. Kalau ditakuti dia akan berbuat di depan kita baik, di belakang kita dia akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita disegani, dia akan takut. Terutama takut sama Tuhan, takut melakukan hal-hal di luar daripada yang Tuhan larang, gitu seperti itu. Nah, didiklah anak kita supaya anak-anak kita itu tahu ya dia sebagai anak diarahkan kemana. Ada orang pendidikannya pintar sampai S2, tapi tidak ada tata krama, tidak ada attitude. Nah, inilah ya yang dinamakan ini peran orang tua yang harus dilakukan. Dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apalagi apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, jadi kalau kita ada berkumpul dengan keluarga kita, nasihati anak kita, kita ngobrol, ya adakan fellowship bersama keluarga. Ya, baik itu di mobil, di dalam rumah makan, juga di dalam rumah kita pada saat kita berkumpul, kita harus mengarahkan, terutama mengarahkan kebaikan dan terutama mengarahkan dia kepada firman Tuhan. Kalau enggak kita nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kalau anak sudah 12 tahun, kita tidak bisa marah-marah lagi. Ya, dia sudah ada dunianya. 12 tahun sampai 17. Nanti kalau sudah 17, dia sudah mendarah daging, karakternya, sifatnya. Ya, jadi 0 sampai 12 tahun kita harus isi orang tua, ayah dan ibu harus mengisi anak-anaknya. Supaya ya memori yang dia terima, apa yang kita ajarkan itu terekam. Ya.
terekam. Kita melakukan hal-hal baik di depan anak kita, dia akan menirukan. Kita melakukan hal buruk, dia akan menirukan. Jadi ajarlah anak kita dengan takut akan Tuhan, dan ajarlah anak kita dengan didikan tongkat. Yang artinya kita harus berintegritas dan kita harus disegani oleh anak-anak kita. Ya, oleh sebab itu mari saya mengajak semuanya. Yuk kita gunakan kekuasaan daripada Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Dengan apa? Dengan perkataan, dengan apa? Dengan ucapan-ucapan kita yang positif dan membangun anak-anak kita. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.